Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai toharoh, namun mungkin akan membahas persoalan terkait beberapa hal yang ini juga tercatat dalam buku tanya jawab Tarjih Muhammadiyah. Jadi persoalan yang ditanyakan adalah ketika kita ragu apakah pakaian yang kita kenakan itu najis atau tidak, sedangkan kita dalam perjalanan atau kita sedang musafir. Kemudian kita langsung melaksanakan sholat karena sudah masuk waktunya. Yang jadi pertanyaan adalah setelah selesai sholat ternyata kita baru mengetahui bahwa pakaian yang kita kenakan terkena najis. Sahkah sholat yang kita lakukan dan haruskah kita mengulangi sholatnya lagi? Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, maka kita harus kemudian melihat terlebih dahulu bahwa syarat sahnya sholat itu ada beberapa. Salah satunya adalah harus suci dari kotoran atau najis. Suci baik badan maupun tempat yang kita gunakan untuk sholat. Jika sebelum melaksanakan sholat badan, pakaian atau tempat yang akan kita gunakan ini ternyata terdapat najis, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan ukuran besar najisnya. Artinya kalau sebelumnya kita sudah membahas ada yang kita sebut dengan najis mukhaffafah atau najis ringan, kemudian ada najis mutawassithah dan juga najis mughalladzah. Maka kita akan menyesuaikan. Kalau najisnya adalah mukhaffafah atau ringan, maka cukup diperciki air sampai basah. Ini kalau najisnya adalah, mohon maaf, air kencing bayi yang belum menerima asupan makanan selain ASI. Kemudian ketika najisnya itu adalah mutawassithah atau pertengahan antara mukhaffafah dan mughalladzah, maka dibersihkan dulu najisnya kemudian disiram dengan air. Jika itu berupa najis mughalladzah seperti jilatan anjing, maka juga perlu untuk kita bersihkan terlebih dahulu dengan cara dicuci 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah atau bahan pembersih lainnya. Jadi kemudian biasanya memunculkan pertanyaan, apakah boleh membersihkan jilatan anjing tadi yang najis itu dengan pembersih lainnya atau dengan sabun misalnya, yang sekarang sudah banyak sekali jenis sabun yang bisa kita temui. Ada beberapa pendapat boleh menggunakan sabun sebagai pengganti, atau ada yang mengatakan bahwa meskipun ada tambahan sabun tetap harus ada membersihkannya dengan menggunakan tanah. Karena memang dalam beberapa penelitian beberapa unsur-unsur dari tanah ini bisa menghilangkan najis yang itu khususon yang ada pada jilatan anjing. Maka kalau kita melihat hadis Rasulullah diminta untuk membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah, berarti ada hikmahnya kalau melihat pada penelitian tersebut. Dalam beberapa kasus tadi yang ditanyakan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, bahwa ketika seseorang mendapati najis sebelum melaksanakan sholat,
sedangkan ia sudah berwudu, maka wajib membersihkan najisnya saja dan tidak perlu mengulang wudunya. Kemudian yang kedua, jika terdapat keraguan mengenai kesucian pakaian ketika hendak melaksanakan sholat, maka berlaku kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Artinya asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya. Kondisi bagaimanapun pakaian yang kita gunakan itu, maka akan tetap dihukumi suci sebagaimana hukum asalnya atau hukum awalnya, sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan ketidaksucian pakaian tersebut. Jadi kalau kita dalam keadaan musafir, kemudian pakaian itu satu-satunya dan kita tidak bawa ganti, kemudian kita ragu ini pakaian suci atau tidak, maka tetap dihukumi suci selama kita tidak menemukan najis atau kotoran. Kemudian yang ketiga, apabila sedang melaksanakan sholat, kemudian kita mendapati najis pada pakaian yang kiranya itu memungkinkan untuk dilepas atau dibersihkan seketika itu, seperti misalnya terdapat pada peci atau pada surban, ketika itu digunakannya surban, maka sholatnya tetap sah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'ana alaihi. Jadi ketika dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat, kemudian ketika hendak sholat beliau melepas sendalnya, kemudian yang lain para sahabat ketika itu yang melihat juga melepaskan sendalnya. Faqala an-nasu ni'alahum, mereka juga ikut melepaskan sendalnya. Falamman sorofa, ketika selesai sholat, Rasulullah kemudian bertanya, lima khalaqtum ni'alakum, kenapa kalian ikut melepaskan sendal juga, istilahnya begitu. Kemudian mereka menjawab, faqalu ya Rasulullah ra'ainaka khalaqta fakholakna, ya Rasulullah kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami melepaskan juga sendal kami. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibrila atani fa akhbarani anna bihima khobasan. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril itu sudah menemui saya dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sendalku, sehingga beliau melepaskannya. Fa idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'lahu falyanzur fiha fa in ra'a biha khabasan falyumissahu bil ardi summa liyusalli fihima. Jadi kata Rasulullah, jika di antara kalian mendatangi masjid, kemudian kalian menggunakan sendal, maka hendaknya kalian membalik sendalnya, kemudian melihat apakah ada kotorannya atau tidak. Jika melihatnya atau melihat kotoran dari sendal kita, maka hendaknya digosokkan kotoran itu ke tanah. Setelah itu hendaknya ia sholat dengan mengenakan keduanya. Jadi kalau zaman dulu itu boleh menggunakan khuf, ya kita menyebutnya zaman dulu itu sepatu yang cukup panjang di atas mata kaki, itu disebut dengan khuf, dan itu diperbolehkan untuk sholat ketika itu. Cara membasuhnya adalah cuman cukup dengan ketika mencuci kaki boleh diganti hanya dengan mengusap khufnya saja, punggung khufnya. Sehingga hadis ini kalau kita gunakan pada zaman sekarang dengan masjid yang sudah cukup baik, ya sudah cukup representatif begitu, maka
Kalau untuk melepaskan sendal mungkin sejak awal dan tempat kita untuk sholat itu sudah cukup memungkinkan bahwa memang sudah suci tempatnya. Kemudian yang keempat, apabila sedang melaksanakan sholat. Jadi sedang sholat, kemudian kita mendapati najis pada pakaian yang tidak memungkinkan untuk kita lepas atau dibersihkan pada baju itu. Misal ada mau tidak mau memang karena dalam keadaan musafir begitu, safar, kemudian baju dan ataupun celana yang kita gunakan hanya satu-satunya, dan kemudian ketika sholat kita mendapati najis di pakaian kita dan tidak memungkinkan untuk kita lepas baik baju maupun celana ataupun kain sarung, maka kita diminta untuk membatalkan sholat, kemudian dibersihkan dulu najisnya dan kemudian diulangi kembali sholatnya. Hal itu dikarenakan suci daripada kotoran atau najis ini merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian yang terakhir, apabila kita mendapati najis setelah melaksanakan sholat, jadi kita sudah sholat kemudian ternyata pakaian kita ada najisnya misalnya, maka sholat kita yang tadi kita laksanakan itu tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholat kita. Hal ini dipahami dengan mafhum muwafaqah pada hadis tentang sahnya sholat salah seorang sahabat yang beliau ini bertayamum kemudian menemukan air setelah melaksanakan sholat. Jadi ada seorang sahabat, beliau karena tidak mendapati air sebelum sholat dan sudah waktunya sholat, akhirnya beliau bertayamum. Setelah tayamum kemudian melaksanakan sholat, setelah sholat ternyata menemukan air. Maka apakah perlu mengulangi sholatnya? Tidak perlu, karena sholatnya tadi tetap dianggap sah sehingga tidak perlu mengulangi sholatnya karena menemukan air. Allahu a'lamu bishawab. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat keseharian kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.